Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qabla ayyuharibal a'da'a yantaziru hal yasma'u azanan min kibalihim fa idza sami'a kaffa anhum. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi kita, qabla ayyuharibal a'da'a, sebelum memerangi musuh, yantaziru, beliau menunggu, hal yasma'u azanan min kibalihim, adakah mendengar akan azan dari jihad mereka. Jadi sebelum Nabi kita memulai menyerang satu kampung, terlebih dahulu Sidin menunggu apakah di kampung itu ada terdengar azan. Fa'idha sami'a, bila mana beliau mendengar di kampung itu ada suara azan, kaffa anhum, maka beliau bertahan daripada mereka. Artinya kada jadi menyerang. Nah, jadi di situ bahwa azannya suatu kaum menunjukkan keislaman mereka. Lalu beliau kada jadi menyerang kaum itu. Kenapa azan itu dijadikan sebagai pedoman untuk menyerang atau kada menyerang? Karena di dalam azan itu ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang menunjukkan bahwa orang yang mengucap syahadat itu adalah muslim, Islam. Walam yakun min sunnatihi fi muamalatil ummati ayyas'alahum an makanillah ba'da iqrarihim bi kalimatit tauhid. Dan tidak ada dari sunnah Rasul dalam bermuamalah kepada umat bahwa beliau menanyakan kepada mereka tentang tempat Allah sesudah mereka mengakui dengan kalimat tauhid. Nabi kita kada pernah menanyakan kepada orang yang sudah beriman tentang di mana Allah itu berada. Kada pernah Nabi menanyakan demikian. Kalau orang itu sudah diketahui oleh beliau bahwa dia beriman, Nabi kada menanya lagi kepada orang itu ainallah, di manakah Allah. Beliau kada menanyakan itu lagi. Walam yakul annahu yambagi lahum ayyukirru ba'da zalika aw ma'a zalika bi annallaha bis-sama. Dan beliau Rasulullah tidaklah mengatakan bahwasanya semestinya bagi umat bahwa mengakui sesudah beriman atau beserta beriman tadi dengan bahwa Allah itu berada di langit. Kada ada Nabi kita mengatakan, apalagi memerintahkan kepada umatnya meyakini bahwa Allah itu berada di langit. Kada ada.
Au yajibu atau wajib an nas'alahum, bahwa kita menanya mereka ainallah, Allah di mana. Kadada juga sidin menyuruh itu. Nah, jadi Nabi kadada memerintahkan kepada kita menakuni orang Islam, ainallah, di manakah Allah? Kadada Nabi menyuruh itu. Au yajibu an nas'alahum ainallah. Hadza ma'a annahu thabata min turukin ukhra, ini serta bahwa telah sabit dari jalan-jalan riwayat yang lain, annas su'ala, bahwa menanyakan, waqa'a jatuh bi ghairi hadzal lafzi, dengan bukan ini lafaz ainallah. Wa huwa qauluhu, yaitu sabda Nabi, atashhadina an la ilaha illallah, adakah kau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa qauluhu fi riwayatin ukhra, man rabbuka, siapa Tuhan engkau. Dalam riwayat-riwayat yang lain, Nabi kita itu menguji keimanan seseorang dengan kalimat man rabbuka, siapa Tuhan engkau. Riwayat lain lagi, Nabi kita menguji keimanan seseorang itu atas hadina an la ilaha illallah, adakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu yang banyak riwayat seperti itu. Tetapi ada juga riwayat dalam Sahih Muslim disebutkan Nabi kita menguji keimanan seseorang itu dengan kalimat ainallah, di manakah Allah itu. Nah, jadi dalam segi memandang riwayat-riwayat hadis, yang terbanyak itu Nabi kita menguji keimanan seseorang bukan dengan kalimat di mana Allah, tetapi beliau menguji keimanan orang dengan siapa Tuhan engkau. Nah, itu yang banyak. Atau apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Bila jarnya iya, nah berarti beriman. Wa bihadza ta'lamu, dengan ini keterangan engkau mengetahui, annastidlala ba'dihim, bahwa mendalilkan sebagian manusia, bihadzal hadis, dengan ini hadis yang Nabi kita menanyakan kepada seorang perempuan itu, ainallah, di manakah Allah. Nah, ujarnya hadis itu mendalilkan ala anna lillahi makanan, atas bahwa bagi Allah itu bertempat. Karena Nabi bertanya ainallah, di mana Allah. Berarti itu Nabi menanyakan tempat, di mana tempatnya Allah. Dan dijawab oleh perempuan itu, pis sama, di langit. Lalu jar Nabi, engkau beriman. Nah, jadi sebagian manusia ada yang membuat hadis itu sebagai dalil bahwa Allah itu bertempat. Au annahu subhanahu mutahayyizun fi jihatin, atau bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berada pada satu sisi jihad. Allah berada pada satu arah di atas. Nah, orang yang menjadikan hadis tadi sebagai dalil bahwa Allah itu bertempat dan berjihad, istidlalun mahlulun sakitun, itu dalil yang sakit dan jatuh dalilnya. Orang itu hanya mengambil satu hadis, padahal hadis itu banyak riwayat-riwayat lain yang kada seperti itu.
Kalau ingin berpedoman hanya kepada satu hadis itu sehingga dijadikannya dalil bahwa Allah itu bertempat dan berjihad, maka itu adalah pendalilan yang salah. Salah mula dalil. Wal qaulu bihi batilun, dan perkataannya itu batil. Mestinya hadis-hadis yang banyak yang bersamaan dengan itu diperhitungkan semuaan. Hadisnya ada, Rasulullah menanya marabbuka, siapa Tuhan engkau. Ada lagi Nabi menanya, apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ada lagi hadis Nabi kita bertanya, aina Allah, di mana Allah. Nah, maksudnya hadis-hadis itu dijadikan satu, diproses sehingga dijadikan satu dalil. Nah, kayak itu maka jangan hanya sebutin hadis yang Nabi kita menanyakan di mana Allah, itu dijadikan dalil bahwa Allah itu bertempat dan berjihad. Nah, itu pendapat batilun. Faqad ittafaqat kalimatu ahli sunnah wal jamaah, sungguh sepakat kalimat ahli sunnah wal jamaah ala wujudi tanzihil haqqi anil jismiyah, atas adanya mensucikan Tuhan daripada kebendaan. Itu sudah sepakat ahlu sunnah bahwa Tuhan Allah itu maha suci daripada benda. Bahwa subhanahu, maka adalah Allah munazzahun, disucikan, anil atwal wal ab'ad, daripada tinggi, panjang, jauh. Karena tinggi, panjang itu menunjukkan benda, jauh menunjukkan benda. Nah, ahlu sunnah sepakat bahwa Allah maha suci daripada istilah-istilah seperti itu. Wala khilafa bainal muslimin bidzalik hatta al-karramiyah al-mujassimati indama qalu bil jismiyah qalu huwa jismun la kal ajsam. Tidak ada khilaf di kalangan orang muslimin pada yang demikian, bahwa Allah itu maha suci daripada berbenda. Itu tidak ada khilaf di antara orang muslimin, sampai-sampai golongan karramiyah mujassimah, golongan karramiyah mujassimah, ketika mereka berkata dengan jisim, mereka berkata Allah itu jisim tapi tidak seperti jisim. Sampai-sampai golongan mujassimah sendiri, golongan yang menjisimkan Allah itu berkata Allah itu benda tapi tidak seperti benda-benda. Kalau ahlu sunnah mutlak Allah bukan benda. Kalau karramiyah mujassimah mengatakan Allah itu benda tapi kada seperti benda-benda. Nah, wahadza, ini pendapat mujassimah tanakudun, berlawanan. Allah itu bukan, Allah Ta'ala itu benda tapi bukan seperti benda-benda, kan berlawanan toh. Au nifakun, atau kemunafikan. Fa innahum, bahwasanya itu orang karramiyah mujassimah, in asbatu, jikalau mereka menetapkan al jismiyata, kebendaan, bihakikati hal ma'rufati, dengan hakikatnya benda yang dikenal, indal itlaq, ketika terlepas dari kait, wal muta'arafi alaiha labziyan, dan yang dikenal atasnya jismiyah itu secara lafaz, baina ahli lugat, antara ahli lugat. Fa innahum, maka mereka itu golongan mujassimah, yuthbituna, menetapkan, jisman, benda, lahu, bagi benda itu, tulun, ada tinggi, wa ardun, libar, wa umkun, dan dalam.
Nangaran benda itu kan ada tinggi, ada lebar, ada dalam. Nah, mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu benda. Berarti tinggi, lebar, dan dalamnya ada. Walaupun jarnya Allah Ta'ala itu benda, kada seperti benda-benda. Ngaran benda itu kayak apapun ngarannya, benda itu ada tingginya berapa, lebarnya berapa, dalamnya berapa. Fa inna fau anhu tula wal arda wal umka kana tanaquda. Jikalau mereka menafikan daripada benda itu tinggi, lebar, dalam, berlawanan ngarannya. Ujarnya Allah Ta'ala itu benda, tapi jarnya kada bertinggi, belibar, itu berlawanan ngarannya lawan benda. Nawaha ula humul ladzina ikhtalafa ulama fi kuprihim. Mereka itu khilaf ulama pada kafirnya mereka itu. Orang yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu benda tapi tidak seperti benda-benda, itu khilaf ulama, mereka itu kafir atau kada kafir. Wa illam yampuhu, jikalau mereka tidak menafikan akan itu panjang lebar dalam tadi. Wa inna manafau, hanya saja mereka menafikan ayyakuna, bahwa adalah itu Allah kal ajsam, seperti benda-benda, min haitsu awsafun ukhra, dari sekira-kira sifat-sifat yang lain. Lam yanfa'humun nafyu, tidak bermanfaat akan mereka itu oleh nafi. Ujarnya Allah Ta'ala itu benda dan kada ada bedalam, betinggi, belibar tuh kada ada. Itu penapian mereka tuh kada berguna. Li'annahum ja'aluhu pardan, karena mereka menjadikan akan Allah Ta'ala tadi pardan, satu unit min afradil ajsam, daripada unit-unit benda. Yasmaluhu haddul jismi, yang mencakup akan Allah tadi batasan benda. Fayakunu, maka adalah Allah pardan min kulliyin, satu unit daripada beberapa unit yang umum. Nah, wa haula'il ladzina la khilafa baina muhaqqiqil ulama fi kuprihim, dan mereka itu tidak ada khilaf di antara muhaqqiqil ulama pada kafirnya mereka itu. Kalau mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu benda, ada lebarnya, tingginya, dalamnya, nah itu sudah kada ada khilaf lagi pada kafirnya. Li'annahum musyrikun, mereka itu ngarannya adalah menyekutukan Allah. Jadi ada dua di sini. Pertama, orang yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu benda, tapi tidak seperti benda-benda. Nah, ini khilaf, kafir atau kada kafir. Orang yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu benda, ada tingginya, ada lebarnya, ada dalamnya, nah itu sudah kada ada khilaf lagi tentang kafirnya mereka itu. Wa kadzalika qad ikhtalafal ulama, demikian pula khilaf ulama fi man nasaba ilaihi subhanahu wa ta'ala al jihatal fawqiyyata al ma'rufata allati tuqabilu tahtiyata. Demikian pula khilaf ulama pada orang yang menisbahkan kepada Allah akan jihad atas, yang dikenal, yang berlawanan dengan bawah. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu di atas andaknya. Nah, ini khilaf ulama. Ada mengatakan kafir, ada mengatakan kada. Karena apa? Karena menjihadkan Allah. Walamma kanatil jihatu par al jismiyah, manakala adalah jihad itu merupakan cabangnya benda. Kenapa ada jihad? Karena ada benda. Jadi jihad itu cabang oleh benda. Manakala jihad itu cabangnya benda, fa innal jisma, bahwa benda itu zu sittati sutuhin,
mempunyai 6 permukaan. Ngaran benda itu punya 6 permukaan. Fa idza wudi'al jismu, bila mana diletakkan benda, bi izai jismin akhar, membetuli benda yang lain, au ajsamin atau benda-benda yang lain, nasya'a an hadzal wad'i, timbullah dari ini meletakkan al jihatu sittu, jihad yang 6. Begitu benda ini diletakkan pada sesuatu benda, maka timbul jihad yang 6. Fauqu di ataskah, wa tahtu di bawahkah, wa yaminu di kanankah, wa yasaru di kirikah, wa amamu di mukakah, wa khalfu di belakangkah. Bila mana benda disandingkan dengan benda, timbul 6 jihad. Nawal jihatu, bermula jihad itu bawah atas muka belakang tadi, i'tibariyatun, itu i'tibari. Kata tagayyaru, yang terkadang berubah-ubah, bitagayyuril wad'i wal i'tibar, dengan berubahnya meletakkan dan ma'tibar. Dialih ke sini jadi ke muka, dialih ke sini jadi ke belakang, dianak ke sini jadi ke atas. Jadi paman asbatal jihata, siapa yang mensabitkan jihad lil haqqi subhanahu, bagi Allah, lazimahul qawlu bil jismiyah, lazimlah akan dia berpendapat dengan kebendaan. Jadi secara kada langsung, orang yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu berada pada satu jihad, berarti orang ini mengatakan Allah itu benda. Kenapa? Karena jihad itu cabang daripada benda. Kalau kada ada benda, kada ada jihad. Fa'in iltazamal jismiyata, jika dia melazimi akan jismiyah, wa qala biha, dan dia berkata, fala khilafa bainal ulama fi kufrih, tidak ada khilaf antara ulama pada kafirnya. Orang yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu berbenda dan berjihad, itu sudah jelas kafir orang itu. Contohnya kayak apa? Allah itu berada di atas langit. Jelas sudah orang itu kafir. Karena mengatakan Tuhan berjihad dan berbenda. Dalam pengertian atas yang kita kenal. Dalam pengertian atas yang kita kenal di kalangan yang baharu ini. Waman nafaha, dan siapa yang menafikan jismiyah, ujarnya Tuhan tuh berjihad tapi kada berbenda. Nah, pakat tanah kabar, berlawanan jadinya pendapat orang itu. Fa innahu bil qauli bil jihad, karena dia mengatakan dengan jihad, asbatal jismiyata, berarti menetapkan kebendaan. Waqad nafaha fi anin wahid, dia sungguh menafikan akan jismiyah pada satu ketika, haitsu sarraha, sekira-kira dia menjelaskan binafil jismiyah, dengan menafikan jismiyah. Nah, wa haula humul ladzina ikhtalafa ulama fi kufrihim. Ini orang khilaf ulama pada kafirnya. Tuhan berjihad tapi kada berbenda jadinya. Nah, ini khilaf ulama, kafir atau kada kafir. Kalau Tuhan berjihad dan berbenda, jelas sudah kafir. Kenapa khilaf ulama? Orang yang mengatakan bahwa Allah itu berjihad dan kada berjisim itu khilaf kafirnya, rujukan karena kembali ilal kaidah, kepada kaidah hal lazimul mazhabi mazhabun, adakah orang yang melazimi satu mazhab itu adalah mazhab, wa illam yaltazimhu sahibuhu, sekalipun tidak melazimi akan dia oleh orang yang punya mazhab, aw laisa bimazhabin, atau bukan mazhab. Nah, karena khilafnya itu kaidah, khilaf juga lah hukumnya orang tadi antara ulama kafir atau kada. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu berjihad tapi kada berjisim.
Amma man nasaba lil haqqi subhanahu annahu tahtal asya, adapun orang yang menisbahkan bagi Allah bahwa Allah itu di bawah sesuatu, bahwa kafirun bil ijma, itu kafir dengan ijma, haitsu la syubhata lahu, sekira-kira tidak ada kesamaran baginya. Allah itu berada di bawah aras, jadi itu kafir sudah, di bawah sesuatu. Kalau ujarnya Allah berada di atas aras, nah itu jadi masalah, kafir atau kada, tergantung keterangannya. Kalau ujarnya Allah tuh berada di atas aras sebagaimana kita di atas kursi, kafir juga. Tapi kalau dia mengatakan Allah tuh di atas aras dengan di atas yang layak bagi zatnya yang maha suci, nah itu i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah berada di atas aras dengan keberadaannya yang layak, dengan zatnya yang mulia, nah itu selamat, itu selamat. Hadisul jariyah, ini kembali kepada hadis jariyah semalam. Amma hadisul jariyah, adapun hadis seorang perempuan budak, alladzi fihi annahu sallallahu alaihi wasallam, yang pada hadis itu bahwa Nabi sa'alaha, menanya kepada jariyah itu, ainallah, di mana Allah. Faqalat, ujar jariyah itu, fis sama, Allah di langit. Qala, ujar Nabi, paman ana, siapa aku ini? Qalat, ujar jariyah, anta Rasulullah. Qala Nabi, a'tikha, merdekakanlah dia, fa innaha mu'minah, itu jariyah adalah beriman. Seorang jariyah yang mengatakan bahwa Allah itu berada di langit, dikatakan Nabi beriman. Fa innaha mu'minah. Nah, bagaimana pengertiannya tentang jawaban seorang perempuan tadi yang mengatakan Allah di langit, dan kenapa Nabi bertakun di mana Allah? Faqad qala syekhuna Syekh Muhammad Al-Hafiz, inna kalimatal wifaq baina ulama'il muslimin qatibatan min ahli sunnah salafan wa khalafa anna aynallah bi fardi annaha waradat kadzalik laisa ma'naha annallaha tabarak wa ta'ala lahu makanun. Bahwa kalimat yang sepakat antara ulama muslimin seluruhnya dari ahli sunnah, baik ulama sunnah yang dahulu dan yang kemudian, bahwa di mana Allah dengan umpama mendatang demikian. Kita umpamakan bujuran Nabi itu bertakun di mana Allah. Bukanlah maknanya itu bahwa Allah Ta'ala itu bertempat. Bukan maknanya Allah Ta'ala itu bertempat. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yas'alu anil makan alladhi huwa mutahayyizun fihi, dan bukanlah Rasulullah itu menanyakan dari tempat yang Allah bertempat pada tempat itu. Jadi pengertian Nabi kita ainallah, di mana Allah, itu bukan Nabi kita bertakun di mana tempatnya Allah, bukan itu artinya. Wala khilafa, dan tidak ada khilaf fi anna dzalik batilun mardudun. Orang yang mengatakan bahwa Rasulullah itu bertakun di mana tempatnya Allah, itu jelas sudah batil dan ditolak. Nabi kita menakunakan lawan seorang perempuan di mana Allah itu tempatnya, itu jelas sudah ditolak. Kalau maksud Nabi menanyakan tempatnya Allah, itu jelas batil. Fa innahu subhanahu khaliqul akwan, Allah Ta'ala itu pencipta alam semesta. Bima fihal makan, dengan sesuatu yang padanya ada tempat. Wa wujuduhu sabiqun alaiha, adanya Allah terdahulu daripada alam semesta. Pakana, maka adalah Allah qablal amkinah, sebelum ada tempat-tempat ini, bila makan kada bertempat.
Sebelum adanya tempat, Allah ada bertempat. Wa jalla subhanahu an ayyataghayyara aw yatabaddala, dan maha besar Allah berubah atau berganti. Sebelum ada tempat, Allah ada bertempat. Begitu ada tempat, Allah bertempatlah Allah. Nah, maha suci daripada itu. Falamma khalaqal makan, manakala Allah menciptakan tempat, langit, aras, bumi, alam, bahwa subhanahu, maka adalah Allah ala ma alaihikan, atas keadaan sedia kala. Sebelum menciptakan tempat dan sesudah menciptakan tempat, Allah tidak berubah dari keadaannya sedia kala. Ghaniyun anil makan wal akwan, terkaya Tuhan daripada tempat dan alam ini. Wa haitsu inna minal kafirin may ya'taqidu annal haqqa jalisun 'alal 'arsy fis sama, dan sekira-kira bahwa sebagian orang kafir yang mengiktikadkan bahwa Tuhan itu duduk di atas aras, di atas langit, al-julusal ma'ruf, sebagaimana duduk yang kita kenal. Ujar orang kafir, Tuhan itu duduk di aras kayak duduknya kita di kursi ini, Bang. Wa qalal masihiyun, berkata orang-orang Masihi, innahu, bahwasanya Tuhan as'ada waladahu, menaikkan anaknya, fa ajlasahu bijiwarihi, lalu dia dudukkan anaknya itu di sampingnya, alal arsi, di atas aras. Unzur anajilahum, lihatiha Injil-Injil mereka itu ada tulisan seperti itu. Unzur anajilahum. Nah, fa'idha sa'alta ahadahum, kalau kamu tanya orang kafir tadi, ainallah, di mana Allah? Orang-orang kafir itu ditakuni, di mana Allah? Fasayujibuka, selagi menjawab akan engkau, pis sama, Tuhan di langit jadinya. La yadullu ala annahu muwahhidun lahu, tidak menunjukkan jawabannya itu atas bahwa dia mengesahkan Allah. Orang yang mengatakan bahwa Allah tuh duduk di aras seperti kita duduk di kursi, itu kan kafir. Kita takuni Allah tuh di mana? Jaranya di langit. Nah, betauhidlah orang nih, tentu kada. Karena yang mengiktikadkan Tuhan ba'anak, Tuhan duduk di aras. Walaupun yang mengatakan Tuhan di langit, itu kadang merubah akan kesyirikan mereka. Tetap mereka musyrik. Fala yazalu ala kufrihi, senantiasa atas kafirnya, bi'atikadil walad lahu, pada mengiktikadkan anak bagi Allah subhanahu amma yaqulu dhallun. Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau kita menanya seseorang dengan pertanyaan di mana Allah, pertanyaan itu kadang menjelaskan tentang menguji ketauhidan seseorang, kadang memperjelas. Sebabnya apa? Orang kafir pun kalau ditanya di mana Allah, di langit jadinya, tetapnya kafir. Nah, jadi pertanyaan di mana Allah, jawabannya di langit, itu kadang akan merubah tentang keadaan seseorang musyrik atau mukmin. Wa minal wadihil bayyin, dan setengah penjelasan yang nyata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama kana yas'aluha, hanya saja sidin menanyai lawan perempuan itu soalan pertanyaan, yupidu jawabuhu, yang menafikan jawabnya, memberi faidah jawabnya soal itu, nafiyas syirki, akan menafikan syirik. Nabi kita menakuni lawan perempuan itu akan satu pertanyaan yang memberi faidah, jawabannya itu akan menafikan syirik.
wa haitsu inna su'ala bi ainallah, dan sekira-kira bahwa pertanyaan dengan di mana Allah, bimakna su'ali dengan makna bertanya, anil makan daripada tempat, wal jawabi dan jawabnya pis sama di langit, layu pidani kada memberi faidah keduanya itu nafiya syirki, akan menafikan syirik. Nah lalu panahnu najzimu, maka kita yakin bi anna hadas su'ala, bahwa ini pertanyaan, lam yasdur minhu sallallahu alaihi wasallam, tidak timbul pertanyaan tadi dari Nabi, ala hadzal wajhi, atas ini jalan. Pertanyaan Nabi, aina Allah, di mana Allah? Nah pertanyaan seperti itu kada timbul daripada Nabi, kada terbit daripada Nabi pertanyaan itu. Fa in sahha fil lugat aina Allah, jikalau sah dalam bahasa di mana Allah, bimakna dengan arti ta'yinil ma'bud la ta'yinil makan. Jikalau sah juga itu pertanyaan dalam bahasa, maka pengertian di mana Allah itu adalah menentukan yang disembah, bukan menentukan tempat yang disembah. Karena dzalikal maksud, itulah yang dimaksud oleh Nabi itu. Nabi menanyakan itu bukan menanyakan tempat Allah, bukan, tapi menanyakan Allahnya itu. Contohnya, kaman yas'alu waladan an abihi masalan wa huwa la ya'rifuhu, aina abuka min haula'il qaum, wa huwa la yuridu ay yas'ala an makanihi wa inna ma yuridu ay yu'ayyinahu lahu. Fal jawab hadza abi. Contohnya, seseorang yang menakuni kakanakan. Seseorang ini batakun lawan kakanakan tentang abahnya. Nang inya kada tahu abah si kanak-kanak itu. Ini orang banyak di sini, nah orang banyak ada kakanakan. Lalu ujar kita lawan kakanakan ini, aina abuka min haula'il qaum, mana abah engkau daripada itu orang banyak? Mana abah engkau dari orang banyak itu? Di mana abah engkau dari orang banyak itu? Nah kita tentu kada betakun tempatnya, tapi yang kita cari abahnya mana, bukan tempatnya yang kita gunakan. Wa huwa la yuridu ayyas'ala an makanihi, dia kadang menghendaki betakun tempat mana abahnya. Nang ditakuninya, nang dicari man abahnya itu mana. Walaupun pertanyaannya mana abah hikam, di mana abah hikam di antara ini orang. Nang kita cari abahnya bukan tempatnya. Nah sama halnya Nabi kita menakuni di mana Allah, bukan menakuni tempatnya, tapi menakuni Allah itu siapa. Pala jawab, maka jawabnya hadza abi, ini abahku jarinya. Waruwiya, dan diriwayatkan, annal haqqa subhanahu wa ta'ala yunadi yaumal qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala berseru pada hari kiamat, ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji'. Artinya, ujar Tuhan di hari kiamat itu, mana orang-orang yang renggang belakang mereka dari tempat tidurnya? Mana orang-orang yang sembahyang tahajud di malam hari, ujar Tuhan. Apakah Tuhan kada tahu kalau orang itu? Mana? Maksudnya, ya man kanat tatajafa junubuhum anil madaji. Maksudnya itu, hai orang-orang yang bangun malam, halummu kemari. Nah, payakumu, lalu mereka berdiri. Nah, jadi pengertian di mana itu belum tentu mencari tempat. Sangatlah mustahil Nabi kita menakuni di mana tempatnya Allah itu, sangatlah ditolak.
wa badahiyun, dan nyata, annahu laisa su'alan an makanihim, bahwa tidaklah Allah itu menakuni tempat mereka, tapi Allah memanggil mereka. Wa qad warada annahu sallallahu alaihi wasallam, dan mendatang pula bahwasanya Rasulullah sa'ala Husainan, bertanya kepada Husain. Jar Nabi lawan Husain, kam ilahan ta'bud, berapa ekong Tuhan naikam sembah? Qala jar Husain, sittatan fil arwa wahidan bis sama, Tuhan yang kau sembah 6 di bumi, saekong di atas langit. Pamislu hadza, orang seperti Husain nih, in sa'ala husailun, jika bertanya kepada dia, ainallah, di mana Allah? Fasayaqul, dia pasti mengata bis-sama, di langit. Wala yazalu ala kufrihi wa syirki, dan ini tetap kafir, tetap syirik. Kenapa? Karena ada 6 Tuhan lagi di bumi yang disembahnya. Fala yadullu su'alu wal jawab ala annahu mu'min, tidak menunjukkan soal jawab itu bahwa dia beriman. Nah, Nabi kita bertanya kepada perempuan itu, di mana Allah? Bagi si perempuan, di langit. Ya Nabi, engkau beriman. Tentu itu pertanyaan Nabi, dan jawaban si perempuan itu bukan seperti yang kita paham sekilas. Tentu ada makna-makna di dalamnya, sehingga Nabi kita mengatakan dia beriman. Wa innamas su'alul ladzi yadullu jawabuhu ala tauhid, hanya saja pertanyaan yang menunjukkan jawabnya itu atas tauhid, ka ayyakula laha, seperti mengata Nabi bagi si perempuan itu, marrabbuki, siapa Tuhan engkau? Allah. Nah, itu jelas. Au man ta'budin, siapa yang kau sembah? Pataqul, dia menjawab Allah. Au a'budullah, aku menyembah Allah. Nah, waqad qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah. Walam yaqul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kadang mengata hatta yaqulu innallaha lahu makanun fis sama. Kadada. Ujar Nabi, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengata la ilaha illallah. Tidak ada Nabi mengata aku memerangi manusia sampai mereka berkata Tuhan di langit. Kadada itu. Nah, wahaisu innar riwayat, dan sekira-kira bahwa riwayat qad takunu bil lafzi, terkadang adalah dengan lafaz, wa qad takunu bi makna ma fahimar rawi, dan terkadang itu riwayat dengan sesuatu yang dipaham oleh si rawi. Fahtimalu tasarrufihi bil lafzi, maka kemungkinan tasarrufnya si rawi dalam lafaz waridun wa qawiyun. Wa in kana, sekalipun itu hadis bis sahih, siyama lebih-lebih wa annahu qad sahha hadis bilafzi marrabbuki. Walamma kana hadha huwa su'al alladhi yu'ayyinu tauhidan, panahnu najzimu, kami meyakini, bi anna absahal khalqi, bahwasanya paling fasih makhluk Rasulullah, alladhi utiya jawami'al kalim, yang diberikan jawami'al kalim, la yasihu, tidak sah, ayyas ala, beliau menakunakan, menanyakan, wa huwa yuridu, sedangkan beliau menghendaki, ma'rifata tauhidil jariyah, mengenali tauhidnya si perempuan itu, soalan akan pertanyaan, yuridu bihi wajhan, yang menghendaki beliau dengan itu soal, jalan, la yu'ayyinu tauhid, yang tidak menentukan akan tauhid. Lakin tetapi, lamma kanatil jariyatu ajamiyatan, manakala si budak itu orang bukan Arab, la tuhsinul arabiyyata, kada pandai bahasa Arab, khatabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menghitab dia ala qadri pahmiha, atas kadar pemahamannya si perempuan itu, bikaulihi, dengan sabda beliau, ainallah tadi.
Walamma kana ta'biru bil qaul, manakala adalah ta'bir dengan perkataan, anil isyarat daripada isyarat, syai'un masyhur bil logat wal urfi, ista'anatil jariyatu, maka minta bantuan itu perempuan, bijawabiha pada menjawabnya, bil isyarat dengan isyarat, la bila ibarah. Walamma kana sya'nul mutakallim, manakala keadaan orang yang berkata-kata, bil isyarat dengan isyarat, ayyasta'ina bahwa dia minta bantuan, ala taswiri ma yuridu, atas merupakan yang dia kehendaki, ibhamahu memberi pahamnya, minal umuril ma'nawiyah daripada perkara-perkara ma'nawiyah, bil mahsusat dengan perkara-perkara yang jelas. Lam yustadalla bijawabiha, tidak bisa dijadikan dalil dengan jawaban si perempuan tadi, ala annaha, atas bahwa si perempuan itu kanat ta'taqidul jihata, adalah dia mengiktikadkan jihad, padlan lebih-lebih ala annaha, atas bahwa si perempuan tadi muhaddadatan dibatasi. Wa naruddu, dan kami menolak, pahmaman yunsibu, pemahaman orang yang menisbahkan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zalik, yang demikian. Kami menolak pemahaman orang yang mengatakan bahwa Nabi kita menanyakan kepada perempuan itu tentang di mana tempatnya Allah. Kami menolak itu. Wa na'tabiruhu, dan kami mengibaratkan itu wahman wa su'a fahmin, dan pemahaman yang jahat. Nah, jadi pertanyaan Nabi kepada perempuan itu, aina Allah, di mana Allah? Perempuan tadi isyarat menunjuk ke langit, itu jangan dikatakan bahwa perempuan itu mengiktikadkan bahwa Allah bertempat di langit. Tentu ada makna-makna lain, sehingga Nabi dengan jelas mengatakan ini perempuan adalah beriman. Nah, tauhidul uluhiyah war rububiyah mutalazimani la yanfakku ahaduhuma anil akhar. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma